Halo teman-teman, topik kita masih si Sarkowi, Raja Jawa, Pangeran Nipu Negoro ya. Jadi sebetulnya ya, nggak usah perlu sekolah tinggi-tinggi ya, nggak perlu jadi dokter ahli forensik dokumen seperti Bang Rismon Sianipar atau Dr. Roy Suryo segala macam. Pakai nurani yang bersih, kemudian pikiran yang jernih ya. Sebetulnya perkara ijazah palsu itu sangat-sangat simpel dan mudah untuk kemudian kita menyimpulkan bahwa memang Jokowi ijazahnya palsu. Kenapa? Teman-teman sekalian, kan sejak 2014 ketika dia terpilih dalam tanda petik ya, dalam tanda petik terpilih ya sebagai presiden, kemudian 2019 kemudian dalam tanda petik terpilih kembali jadi presiden, itu kan sepertinya sudah bermasalah ya, kita tahu semua, kecuali kalian cebong penyembah pemuja beliau itu ya kan. 2 kali pilpres itu kemenangannya sangat bernuansa full kecurangan ya kan. Sebenarnya 2014 2019 suaranya lebih besar sih Wowo sebetulnya, tapi kan kemudian dia didukung oleh segala lini kekuatan yang sudah dia pegang ya, karena sejak dari Solo dia sudah disetting oleh saudara tuanya di daratan Cina sana ya kan, sudah disetting untuk suatu ketika jadikan boneka ya, jadi dia sudah bermasalah. Nah oleh karena itu ketika proses pilpres itu ya, segala dokumen segala macam itu ya dibikin gimana caranya, pokoknya lolos di KPU, lolos di semua tahapan, lolos lah ya. Tapi sebenarnya dia memang nggak punya ijazah itu. Jadi sebetulnya cukup si Bambang Tri Mulyono itu ya, kebetulan teman saya ya, beberapa kali ke rumah saya, itu udah cukup itu ya untuk mengatakan dan membuktikan dengan naluri jurnalistiknya bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Karena begini, kalau misalnya ya Jokowi itu benar-benar orang baik, seorang negarawan, 2 periode loh ya jadi presiden, luar biasa, negara besar ya. Tapi dengan kemenangan yang benar-benar jujur, dia orang baik, kemenangan 2 kali pilpres itu benar-benar jujur, dia dipilih betul-betul mayoritas oleh rakyat Indonesia ini ya kan, dan dia benar-benar kuliah, dia benar-benar seorang insinyur kehutanan jurusan teknologi kayu, itu benar, semuanya benar. Ketika ada yang menuduh bahwa ijazahnya palsu, dia dengan sangat santai, tanpa ada beban apa-apa ya, dia cukup mengatakan, kalian jangan nuduh saya punya ijazah palsu nih, gak percaya silahkan, ini ditunjukkan berkas ijazah aslinya itu ya kan, silakan dicek ya, silakan dicek ya, kerahkan semua ahli forensik dokumen itu ya, dari dalam negeri silahkan, pasti begitu ya kan. Tapi ternyata itu tidak dia lakukan, yang dia lakukan adalah kepanikan, sehingga kemudian dia mengerahkan preman, mengerahkan buzzer, mengerahkan pendukung-pendukung bayaran ya kan, hanya untuk supaya ya gengsi kan. Bayangkan presiden 2 periode kemudian diobok-obok persoalan ijazah palsu, dia nggak terima kan ya, istilahnya egonya itu dia nggak terima, karena dia tahu dia salah, dia tahu dia curang, tapi ya nggak mau mengakui karena sudah merasa jadi orang hebat, presiden loh ya, si pelonga-pelonga itu presiden loh itu. Zaman saya masih dinas aktif, dia tuh panglima tertinggi saya loh itu ya. Ya, jadi saya kira gitu aja teman-teman, mudah ya. Jadi cukup dengan akal sehat, hati nurani yang berjernih. Kalau memang Jokowi orang baik, dia seorang negarawan yang hebat ya kan, bisa jadi panutan, dia tenang, silakan dicek. Nggak perlu untuk menunjukkan ijazah saja, hanya mengundang 10 atau 11 jurnalis ya, tapi itu pun nggak boleh memfoto dan memvideokan ya kan serba aneh itu kan, ada sesuatu yang selalu ditutup-tutupi ya. Kemudian sekarang dia memainkan ya playing victim lah ya, seolah-olah jadi korban, dia merasa dizolimi, dia merasa difitnah. Yang terakhir videonya, saya dihina serendah-rendahnya. Ya, itu cuman Mr. Tony Boster itu ya, waton menindo bose banter. Saya kira gitu aja teman-teman. Silakan kalian berada di kubu akal sehat atau kalian di kubu pemuja, pembohong, pendusta dan penipu negara ini. Silakan.